Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi ya wabarakatuh. Bapak Ibu, sampai ya kita masuk sesi 3, 10, 22. Nanti agak molor waktu, kita sabar Bapak Ibu ya, tinggal besok hari ya. Baik, kita sekarang ke materi mendesain. Nah, tadi malam saya sudah pesan juga ke Bapak Ibu melalui grup ya. Bapak Ibu sudah siap-siap hari ini di kelompok, siapa yang nyiapin menggawangi laptop ya. Kita diskusi hari ini. Iya. Bentar, Bapak Ibu belum muncul. Iya. Iya. Dengan materi yang baru kita bahas tadi di sesi wawasan, mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita ke desain. Iya. Kita mulai oret-oret Bapak Ibu ya. Kita mulai kerja. Ini hanya singkat aja, nanti kita langsung ke room, breakout room kita. Iya. Pertama, desain pembelajaran terintegrasi jenjang MI. Oke, kita mulai mendesain integrasi. Oke, tujuan pembelajarannya apa? Memiliki keterampilan membuat desain pembelajaran literasi integrasi untuk CK1 sampai 5. Tadi kita sudah mulai ini ya, oret-oret CK1 apa, 2 sampai 5 per literasi sesuai dengan tema yang ada tadi. Oke, cakupan pembelajaran literasi integrasi Bapak Ibu. Nah, kita lihat. Bentar ya, masih blur. Oke. Ya, Ibu lihat Bapak Ibu, cakupannya ini dia. Dari gambar ini kita bisa lihat sains itu berkutat tentang apa. Ini dia ya. Sepertinya di penelitian, kemudian numerasi itu terkait angka, sosial budaya terkait ini dengan koneksi dari beberapa unsur ya. Dari warna-warna ini menunjukkan ada koneksi atau interaksi atau kolaborasi, sosialisasi dari berbagai unsur, dan membaca disimbolkan dengan buku. Oke. Nah, kemudian pola literasi integrasinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, iya. Nah, pertama Bapak Ibu tentukan tema. Ya. Kelas berapa nanti terserah Bapak Ibu ya. Tentukan tema dari kelas berapa. Nah, kemudian tentukan kompetensi dan subkompetensinya ya dari masing-masing literasi. Tadi sudah kita lihat ya kompetensi. Bapak Ibu, kompetensi dan subkompetensinya apa? Nah, baik, kita lihat apa kompetensi dari 4 literasi ini. Ini dia Bapak Ibu. Ini dia. Oke. Iya. Nah, dari membaca, menemukan dan mengakses, menginterpretasi, mengevaluasi, numerasi ini dia, sains dan sosial budaya. Nah, ini kompetensinya. Ya, Bapak Ibu, silakan nanti lihat ini berada di CK berapa. Ya, kalau saya lihat kalau untuk sosial budaya, karena saya pegang nih, menemukan itu ada di CK2. Ya, menemukan ada di CK2, menjelaskan juga CK2, menganalisis itu CK4, ya CK4, mengevaluasi, mengkreasikan, ya, menganalisis, mengevaluasi, ya ini menganalisis, menghubungkan, mencari alternatif, dan menghubungkan, memilih dan mencari alternatif berarti mengkreasi ya Bu ya. Ada di CK 5. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ini contoh kompetensi yang ada di masing-masing literasi. Ini contoh kompetensinya. Tinggal Bapak Ibu menyesuaikan. Ini masing-masing kompetensi ini ada pada CK berapa. Menemukan, mengakses. Bapak Ibu coba lihat Bu. Menemukan dan mengakses CK berapa itu di membaca. Coba ada yang pegang membaca dan numerasi. Satu-satu aja diambil. Bu. Kalau membaca nih CK berapa Bu? Menemukan dan mengakses. Di CK literasi CK 3 Bu. Membaca ya, oke. Kalau ini Bu,
mempresentasikan objek numerasi CK berapa, Bu? Mempresentasikan CK 3. 3. Oke. Kita pakainya LKPD aja ya. Iya, merancang penyelidikan ilmiah sains CK berapa? CK 4, Bun. Oke. Ya, Ya. iya kan bendera-bendera kan. Nah, jadi kita tinggal membuat tabel gini boleh, tapi ini alat tabel ini untuk mempermudah aja sebenarnya. Begitu kita nanti mau mendesain nggak usah pakai tabel, tapi maksudnya kita paham ya Bapak Ibu. Nah, ini dia, begini caranya. Jadi kita identifikasi kompetensi apa di masing-masing literasi. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kita pahami dulu CK berapa yang mau kita desain. Jawabnya apa? Setingkat di atas hasil AKMI. Nah, ini dia. Ayo kita lihat. Oke. Ini secara umumnya dulu ya Bapak Ibu, yang sebelah kiri, kita di kanan nih. Berbeda tetap satu jua. Berbeda tetap satu jua ya. Nah, untuk literasi membaca di bawah nih ya. Nih dia literasi membaca ini kita lihat apa? Menalar dan memberi alasan. Menalar dan memberi alasan tadi literasi apa? Numerasi ya. Menjelaskan fenomena secara ilmiah sains. Sosbud menemukan dan menjelaskan, membaca, mengintegrasi, menginterpretasi dan mengintegrasi. Oke, ini ya. Baik, saya kira berulang-ulang ini sudah semakin paham kita. Oke. Nah, ini contoh video pembelajaran nanti saya kirimkan. Iya, baik, kita lanjut aja Bapak Ibu. Kita lanjut aja coba. Ayo kita berlatih. Nah. Oh, bahan diskusi ya. Amati contoh materi pada bahan diskusi. Ayo, sebentar kita. Nah. Amati contoh materi pada bahan diskusi. Saya cari nanti ya. Kita langsung aja ke sini dulu Bapak Ibu. Kita nih di sini aja langsung biar agak apa kita, karena ini udah mulai mengerucut. Nah, kita coba sekarang kita berlatih mendesain Bapak Ibu ya. Kita berlatih mendesain. Coba kita pakai langkah ini dulu Bapak Ibu. Yuk, kita masing-masing siapkan catatan Bapak Ibu. Siapkan catatannya masing-masing. Kita belum ke breakout room-nya. Oke, silakan Bapak Ibu bebas ya. Mau yang mana, mau materi apa terserah ya. Baik, pertama, langkah pertama semua Bapak Ibu ya, semua siapkan catatannya. Pertama kita melakukan pemetaan CK. Ya. CK, Sosbud, membaca, numerasi dan sains ya. Siapkan dulu judulnya Bapak Ibu ya. CK membaca, kemudian numerasi, siapkan dulu tulisannya Bu Bapak Ibu ya. Membaca, numerasi, sains, dan sosbud. Oke, kita siapin dulu nih. Oke ya. Baik, sebelum sampai ke situ kita tentukan dulu Bu. Kita tentukan dulu CK berapa kita. CK berapa kita Bapak Ibu. Kita berandai-andai aja dulu. CK misalnya membaca, kita katakan siswa kita itu hasil AKMI-nya CK 2. Berarti kita CK 2. CK 3 ya Pak ya. CK 3 ya Bu ya. CK berapa kita di membaca? CK 2, Bu. CK 2. Oke, berarti anaknya CK 2 membaca Bu. Berarti anaknya hasil AKMI-nya CK 1 ya? Iya. Ya, oke. Ya. CK membaca CK 2. Nanti kita cari kata CK 2-nya. Oke. CK 2 apa di situ? Oh, nanti CK 2-nya apa ya, Bu? Nanti dulu. Oke, kalau di numerasi CK berapa kita? Numerasi CK 3. 3, oke. Sains CK berapa kita? Sains CK 3. Sosbud CK berapa kita? Sosbud sosial budaya. Sosbudnya CK 4. 4. Oke, CK 4 ya. Baik. Kita belum tentukan CK-nya Bapak Ibu. Kita dulu lihat temanya. Tema.
tema apa? Kita yuk Bapak Ibu, selain daripada ekosistem, makanan sehat, kita ambil kelas berapa? Kita ambil contoh. Kita samakan aja semua Bapak Ibu ya, jangan beda-beda. Temanya apa? Ekosistem aja, Bu. Yang lain dulu, tadi udah ekosistem. Coba yang lain Bapak Ibu. Atau apa? Silakan Pak. Apa ya? Ayo. Yuk. Oke, Bapak Ibu, coba kita stop share dulu ya. Stop share dulu. Saya ada kirim dulu bahan materi di sini ya. Sebentar Bapak Ibu. Saya stop share dulu ya. Bentar. Iya, ini dia. Bentar ya, Pak. Kurang nyimak nih, Bu. Putus patip putus. Oh ya, nggak apa-apa, Pak. Iya. Bentar ya, Bapak Ibu. Pak Saiful, kalau sholat Jumat di Bogor jam berapa ya, Pak? Di Bogor salat Jumat jam 12 kurang seperempat, jam 11.45. Oh, 11.45 ya. Oh, gitu. Ya, Berarti kalau kita selesainya jam 12, kalau misalnya kelas saya besok kebetulan di 59. Besok, ya. kalau selesai jam 12 sudah terpakai itu ya, Jalan, Pak Bu. ya. Udah terpakai untuk Iya, itu ya, sholat Jumat. Berarti cocoknya itu dipercepat ya masuknya ya. Saya ya. kemarin Jawa Tengah juga begitu saya. Jawa Tengah 11.30. 11.30. 11.30, makanya kami percepat kemarin itunya waktunya. Masuknya. Jadi masuknya jam 7 kami Jadi, Bapak Ibu. Karena jam 7 jam jadi 7. jadi kan kalau jam 7 kan selesainya jam 11 kan Pak. Jadi masih ada waktu untuk persiapan Ya, ya. sholat Jumat. Besok kita disepakati aja. Ya, ya. Sepakati Jadi aja besok nanti. masuk jam 7 tidak, Bu? Oh, tergantung Bapak, kelas Bapak dengan instrukturnya besok Pak. Saya juga kalau 11.45, Oh, ya, kalau ya. kita selesai, kadang-kadang kan tidak pas 11 jam 11 besok tepat selesai ya Pak ya. Ya, ya. Kita saja 11.15 gitu kan. Berarti 30 menit masih ada waktu persiapan sholat Jumat. Jadi saya pikir kayaknya jam 7 bisa lah kita mulai besok. Kalau kami di Medan sih nggak apa-apa, kami jam Kalau 12. kalau kelas 59 kemarin perasaan mundur ya, Bu Tuti ya, Oh gitu ya. Pak Sarul. Ya, Jadi ada penjedaan dulu. Oke, Dijeda dulu, iya. nanti lanjut lagi jam 2 Yang kalau mundur salah. kemarin Oh mah gitu kita ya. mundur. Heeh. Kalau kita masuk jam 7 aja nggak apa-apa. Jadi kita berhentinya kan tepat waktu gitu. Memang enaknya sih jam 7 semuanya. Iya Bu. Enaknya jam 7 sebenarnya. Kami kemarin di apa itu ya, di kelas Jawa Tengah saya jam 7. Tapi nanti kita Bapak Ibu sepakat aja nanti dengan teman-teman. Besok saya di 260. Mungkin saya sepakati aja. kemarin siapa itu? Instruktur. Iya. Bapak Ibu, ayo kita lihat ini Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu dibaca. Di grup juga ada sudah dimasukkan. Berbeda tetapi satu jua. Silakan dibaca dulu. Berbeda tetapi tetap satu jua. Berbeda tapi tetap satu juga.
Ya, lanjut ya Bapak Ibu. Iya. Oke. Ya. Iya, Bapak Ibu, ini dia gambarnya. Nah, ya. Iya. Kita di sini dulu Bapak Ibu. Di wacana yang pertama tadi Bapak Ibu. Nih, ini dia Bapak Ibu. Coba dengan materi ini penguatan literasi apa yang diterapkan? Yang penguatan literasi apakah yang dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran berdasarkan materi ini Bapak Ibu? Nah, literasi apa yang cocok kita integrasikan kemari Bapak Ibu? Nah, ini nih, ini dia. Literasi membaca, literasi numerasi, Sosbud, iya. sosial budaya, Membaca, sosbud, numerasi bisa Bu? Kalau numerasi apa yang bisa kita kompetensi apa yang kita ambil dari sini Bapak Ibu? Kalau numerasi. Jumlah penduduk sama Dari angka penduduk ya. bahasa. Oke, jumlah penduduk itu apanya yang mau kita elaborasi dari jumlah penduduknya? Yang paling banyak. Luas wilayah mungkin Bu. Nah, Luas wilayah, kemudian bahasa. Oke, iya. Nah, Agama. kalau misalnya ini Bapak Ibu kita fokusnya di sini nih. Dari total wilayah tersebut 2,55 juta kilometer persegi ini adalah zona ekonomi eksklusif. Nah, kalau dari segini ini Bu, Ekonomi. nah, Ekonomi. dari ini kalau dari kita dari numerasi apanya yang mau kita materi apanya yang CK mana yang mau kita kembangkan di sini? Nah, gitu ya. CK Ya. apa? Oke. Terus kalau gini, 3,25 juta kilometer persegi itu adalah lautan. Kalau gitu berapa persen? Oh iya. Iya kan? Persennya kan Pak? Ya, Berapa persen kah? presentasi. Presentasi wilayah lautan kita itu berapa persen dari wilayah Indonesia? Iya, iya. Ya gitu, ya kan? Masuk CK numerasi. Nah, gitu. Kalau misalnya CK4 apa? Dari segi. Nah, tinggal kita mencocokkan aja, Bu. Bu apa? Bu apa ya? Saya belum nampak dari sini. Bu Titi, Pak apa semua Pak Saipul kita tidak cocok, tinggal mencocokkan CK berapa dia. Kita CK itu di masing-masing CK itu kan Pak ada beberapa kompetensi kan Pak. Contoh, di CK4 tuh ada 3 kompetensi, di CK3 juga ada 3. Seperti itu juga di literasi yang lain. Nah, tinggal kita nggak harus ketiga-tiganya Pak Saipul. Mana yang tepat ke materi ini gitu loh. Iya, satu aja boleh. Nah, jadi kalau kita lihat ini berarti apa Pak? Di sini kita bisa numerasi. Mengidentifikasi. Iya. Atau menghitung atau apa ya? Hitung, ya. Luas lautan Indonesia itu sekian persen, 3,25 juta kilo. Berarti berapa persen dari wilayah Indonesia luas lautan? Itu dia. Tinggal kita cari itu kata indikator mana yang tepat. Nah, itu dari numerasinya. Kalau dari membaca, apa yang bisa kita lihat dari sini?
Berbagai macam. Membaca berbagai macam suku bangsa. Coba dilihat indikatornya, Pak. Lihat indikator di CK berapa? Baik. CK 3 misalnya. Apa yang cocok kemari? CK3. tiga di membaca. Ketika membaca. Mengidentifikasi topik Mengidentifikasi dan fokus pembahasan pada Iya. teks informasi. Nah, Mungkin itu dia. mengidentifikasi. Iya, Pak. Iya. Nah, begitu. Kemudian dari segi sosial budaya. Ya. Apa kita buat? Coba kalau di CK4, Pak. CK4 menganalisis, mendeteksi, dan mengaitkan. CK4 ya. CK4 mengaitkan. mengaitkan. Kalau CK3? CK3? Memberi contoh. Iya. Kalau CK5? Ya. CK5 Kelima menghubungkan. menghubungkan. Mengaitkan atau Iya. Nah, Menghubungkan. jadi Bapak Ibu, kita nanti mendesain ini Bapak Ibu, materinya tetap sama Bapak Ibu. Hanya saja CK-nya berbeda-beda. Berbeda-beda. Kenapa berbeda Ibu Ranum? Karena siswa di kelas kita itu hasil akminya berbeda. Berbeda. Iya. Jadi kita tinggal sesuaikan. Jangan nanti gini, oh kalau CK5 materinya yang ekosistem. Kalau CK4 enggak gitu. Materi tetap sama. Karena kan nggak mungkin materinya berbeda-beda. Anaknya sama di kelas. Dia tidak ada hubungannya dengan materi tapi ke CK. Ya. Jadi gitu ya. Oke. Baik, kita latihan lagi sedikit lagi untuk materi yang ini. Alhamdulillah. Ini dia, yuk. Silakan. Oh. Jumlah penduduk Indonesia. Iya. Tarian. Kalau berarti ini kan tabel. Nah, ini dia. Ini tentang jumlah penduduk Indonesia berdasarkan agama. Agama. Ini dia ya. Ada 6 agama. Ini lihat Ya. persentasenya Bapak Ibu ya. Yang warna lebih muda itu Islam 87,02%. Nah, kemudian selain aspek agama kita juga 1.340 suku, 45 rumah adat. Nah, ini dia. Ini berbentuk angka semua. Luar biasa bukan keberagaman sosial budaya ada di Indonesia? Keberagaman adat ini ya. Oke, ini dia. Oke, kita secara lebih besar aja. Nah, baik Bapak Ibu. Ya, ayo kita literasi apa ini di sini? Apa yang bisa? Literasi, Numerasi, oke. Itu Pak. Iya Pak. membaca. Pak Saiful. Numerasi lagi Bu, Pak. Yuk. Ya, Membaca, Bun. baca. Baca. Iya, lagi. Sosial budaya. Sosial budaya. Oke. Ayo, saya tertarik ke sosial budaya dulu. Ayo, apanya? Ya. Coba kita lihat CK. Sosial budaya. Cek ke Sosial budaya. mengidentifikasi. Di CK berapa tuh? Identifikasi CK1, Pak. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Mengkategorikan. Yo, mengkategorikan dari segi apa? Kategorikan. Apa yang dikategorikan di sini Pak Saiful? Itu suku-suku bangsa sama agama. Atau gini, mengkategorikan keberagaman kita ya Pak ya? Keberagaman suku. Berdasarkan sukunya, agamanya, bahasanya. Oke. Berarti dia kalau berada di CK3. Nah, kalau kita CK5? Ya. CK5 kemana? Kalau di CK5-nya Menghubungkan atau memilih. memilih dan mencari alternatif. Hubungkan. Seperti itu. Oke, kalau CK numerasi, Bapak Ibu lihat. Numerasinya diagram kayaknya ya. Diagram, iya betul diagram ya. Kalau gitu bunyi CK-nya? Wih, CK ya. CK4. Apa itu Bu?
Kata-katanya? TK4-nya apa? Identifikasi objek. Mengidentifikasi. Mengidentifikasi. Iya. Nah, Bapak Ibu udah paham ya? Kira-kira seperti itu Ya. maksud kita. Nah, saya stop share dulu. Nah, 2 contoh aja. Nanti ada dikirim sudah di grup, tinggal Bapak Ibu buka. Nah, Bapak Ibu seperti itu yang mau kita lakukan. Nah, ya seperti itu yang mau kita lakukan ya. Baik, saya share lagi. Tadi kita mulainya 10.22. Kita mau latihan ini 11.22 nanti selesainya. Baik, di manakah tadi dia desain? Oke, ini dia. Nah, langkah pertama tadi kita sudah Bapak Ibu ya. Nah, itu tadi bahan diskusi kita. Alhamdulillah kita sudah mulai masuk untuk materi itu ya Bapak Ibu. Nah, kita kemari. Tadi kita sudah menempuh CK berapa ya. Nah, baik. Materinya tadi itu temanya nomor 2. Tema apa kita buat, Pak? Tema 2. Tema Yang tadi apa tadi? sangat ekosistem lagi, Pak. Sistemnya. Sosial budaya. Coba tema yang ada di MI Bapak Ibu kan banyak. Ingat aja satu. Yuk. Tadi Pak Saiful bilang ekosistem. Ekosistem. Ekosistem lagi kita. Yang lain Ekosistem Jadi, lagi. ciri-ciri khusus makhluk hidup ada tema gitu iya, ciri-ciri khusus makhluk hidup? ada. Ada. Bagian tumbuhan ada kelas 4. Ada ya? Oke, sama-sama Tumbuhan kita tulis, juga Bu. ada. Bagian-bagian Ciri-ciri. tumbuhan. Oke, ciri-ciri Bagian-bagian khusus makhluk hidup ya. Itu temanya ya, Pak ya. Oke. Ciri-ciri makhluk hidup. Baik. Nah, sekarang coba maaf masih blur. Iya. Nah, kalau gitu kita langsung aja ya. CK2, indikator apa kita ambil Pak? Kompetensi apa yang mau kita kembangkan Pak? Yuk. CK2, silakan Bapak Ibu untuk membaca. Baca CK2. Maaf Bu, itu tulisannya Sesuai dengan nggak kelihatan. mengidentifikasi. Mengidentifikasi ya. CK2 membaca Bu ya. Oke, Ya. mengidentifikasi. Oke. Numerasi CK3. Jangan lupa ya materinya tadi ciri-ciri khusus makhluk hidup. Ya. TK3 numerasi, kompetensi apa Bu? Yang sesuai dengan materi ini. Mengidentifikasi. Sama numerasi mengidentifikasi juga. Kan tadi udah. Yuk. CK3 yang lain. Terus Ada yang cari sains ya Bapak Ibu? Boleh sains, sosbud, silakan bagi-bagi tugas. Yang sudah dapat sains boleh, sosbud boleh, silakan. ayo komen ini ya. Mengklasifikasi. Mengklasifikasi CK berapa, literasi apa Bu? Numerasi. Udah ya tadi mah numerasi udah ya lupa. Numerasi belum? Numerasi udah. Numerasi apa tadi kita? Numerasi apa tadi? Sosbud, Bun. Sosbud, literasi CK berapa Bu? CK4. Apa kompetensinya? Kalau mengaitkan CK. Masih mengidentifikasi ya? Di CK4 nggak ada mengidentifikasi Bu Sosbud. Mendeskripsi. Mendeskripsi. Coba di CK4 nggak ada mengidentifikasi Bu, menganalisis. Ada ya? Nggak ada. Menganalisis, Bun. Menganalisis. Oke. Menganalisis. Satu aja Bu, menganalisis. Menganalisis ya. Oke. Di sains, ayo Bu, CK3 sains. Sains. Nya urang hayang tika baraha eta dina anu ciri-ciri makhluk hidup kira-kira masuk. Iya. Nah, sains. Apa Bu? CK3 sains. Untuk ciri-ciri khusus makhluk hidup. Menemukan, mengidentifikasi. Oke, ada lagi. Menemukan. Oke, Ya, menemukan. Menemukan. Oke, numerasi tadi belum ketemu. Numerasi Bu CK3. Apa kompetensinya? CK3 mengklasifikasikan. Oke, mengklasifikasikan. Oke, klasifikasi. Oke, udah dapat kita. Sekarang kita menentukan indikator. Nah, tadi materi, udah dapat nih ya. Tadi pertama
pemetaan CK, udah CK-nya semua, kemudian tema sudah, indikator Sudah pencapaian tadi. Oke, kita CK buat 3. indikatornya Bapak Ibu. Mengidentifikasi. Ya, sekarang kita ke nomor 3. Menentukan indikator. Ayo, sekarang indikator yang ingat Bapak Ibu yang tadi ya, yang ada apa namanya, infak, ingat ya, infak atau kan ada kan materinya. Capaian. Iya. Oke, kita sekarang indikator untuk CK membaca. Siswa dapat mengidentifikasi. Identifikasi. Ayo, dari membaca apa kalimatnya? Membaca dari Siswa dapat mengidentifikasi mengidentifikasi. Identifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Oke, ciri-ciri makhluk hidup. Dari numerasi, siswa dapat ditulis Bapak Ibu ya. Siswa Mengklasifikasikan dapat mengklasifikasikan, Mengklasifikasikan. ya. Mengklasifikasikan apa Bu? Makhluk hidup. Ya, Oke, makhluk hidup. ciri-ciri makhluk hidup. Oh, ciri-ciri makhluk hidup. sosial Bu. Oh, ciri-ciri makhluk hidup. Oke. Oke, kemudian dari sains siswa dapat menemukan. Siswa dapat Menemukan menemukan ciri-ciri makhluk hidup. ciri-ciri Jangan khusus Mas. Menemukan makhluk hidup. apa? Ciri-ciri khusus makhluk hidup. Ciri-ciri khusus. Ya, Ada ciri-ciri khusus, Pak? ada. Oke, kalau ada nggak apa-apa, ayo. Kemudian dari sosbud, siswa dapat Menganalisis Bu. Siswa dapat menganalisis menganalisis Analisis jenis ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri khusus. sosbud. Sosial budaya. Tersebut analisisnya Ayo, siswa sosial dapat budayanya. menganalisis makhluk hidup. Bu, coba ingat kontennya Bu, konten kita di sosial budaya. Apa itu? Ada yang ini, ada Kali apa namanya, perbedaan-perbedaan. komitmen kebangsaan, toleransi. Iya. Daerah asal Mengelompok, ya, menganalisis. kelompokan. Siswa dapat Menganalisis. Tadi menganalisis. Ah, itu dia, yuk. menganalisis. Menganalisis kita tadi. Menganalisis. Siswa dapat menganalisis menganalisis asal Ayo, komitmen. makhluk hidup tersebut. Ada nggak ciri khas di Bogor? Ciri khas makhluk hidup tertentu ada nggak, Pak? Ada. Apa, Pak? Ada. Jalak putih. Galak putih. Oh, jalak Ya. putih ya? Oke. Ya. Nah, Menu itu kan berarti kan, iya, Pak? Mau bodas. Nah, itu berarti kan itu bisa satu ciri khas Kota Bogor. Cap-cap Dari bodas. aspek lokal, iya. Bodas, Berarti kita bisa mau bodas. menganalisis, Ya. menganalisis salah satu ciri khas Ciri khas dari makhluk hidup yang ada. Makhluk jenis hidup- hewan. Begitu. Ya, oh ya, jenis hewan, betul. Jenis hewan Jenis di Kota Bogor. hewan yang ada di satu daerah mungkin Satu itu Bu. daerah. Dalam hal ini Bogor ya. Oke. Ya, Seperti Bogor. itu, iya gitu. Nah, itu dia kita menyisipkan kontennya di situ. Jadi Bapak Ibu, jangan lupa ya, waktu kita menyusun ini Bu, menyusun indikator ini, kita sudah menyisipkan konten masing-masing literasi. Gitu. Jadi coba kita ulang kembali nih ya. Tadi kita sepakat untuk apa? Kita membuat indikator nih ya, indikator. Ya. Kita membuat indikator. Nah, pertama membaca, siswa dapat mengidentifikasi ciri makhluk hidup. Coba Bapak Ibu cek di CK2-nya itu. Ada enggak keterangan lain? Bunyi CK2 mengidentifikasi apa? Atau konten apa yang ada di membaca? Membaca. Enggak ada ya? Di membaca Tiga ya. Mengidentifikasi. Menyimpulkan mungkin. Jangan, tadi kita menyimpulkan sepakat mengidentifikasi. Oh iya, satu ya, harus satu. Iya, satu aja. Iya, iya. Tadi kan udah mengidentifikasi. Iya. Nah, kemudian, jadi Bapak Ibu begini, nanti Bapak Ibu cek nanti
apanya ya, wawasannya masing-masing literasi. Jadi Bapak Ibu begini, Bapak Ibu, yang tidak boleh dilupakan adalah, ingat ya, kita di sini mengintegrasikan literasi-literasi itu ke dalam mapel kita, Bapak Ibu, ke dalam tema kita, jangan lupa. Nah, kita integrasikan pesannya itu, kontennya apa di masing-masing literasi. Contoh nih tadi, saya kan, maaf, saya sosbud. Nah, kan begitu kita menguraikan indikator CK4 di literasi sosial budaya, sisipkan pesan konten sosbud. Kaitkan, cocokkan dengan temanya. Nah, temanya tadi apa? Makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup, berarti Bapak Ibu lirik kembali konten yang ada di sosbud. Apa konten yang ada di sosbud yang bisa kita sisipkan ke tema makhluk hidup? Oh, adanya di konten akomodatif dan inklusif. Dari yang mananya? Dari local wisdom, dari ciri khas kekayaan daerah itu. Oh, berarti jalak putih. Nah, berarti Bapak Ibu menjelaskan, memasukkan pesan sosbud itu ke materi makhluk hidup. Tapi Bapak Ibu jangan terangkan jalak putih itu terdiri dari ini. Sayapnya begini, jangan Pak. Karena kalau Bapak ke situ, itu ke sainsnya. Beda lagi ya? Iya, beda lagi. Hati-hati. Kita kan pesan sosbudnya kan local wisdom. Ya kan Pak? Kekayaan daerah. Jadi Bapak Ibu menjelaskan jalak putihnya dari sudut kekayaan daerah, ciri khas daerah. Bangganya daerah dengan jalak putih tadi. Dapatnya di daerah mana jalak putih di Bogor? Oh, banyaknya di kecamatan ini gitu. Jadi kita siswanya mengenal jalak putih itu di Bogor tuh di sebelah mana banyaknya habitatnya. Jadi ke situnya Bapak Ibu, ke kekayaannya. Jangan Pak Saiful menerangkan jari apanya, sayapnya, lehernya. Nanti itu ke sains terjebaknya Pak Saiful. Nah, gitu. Ya kan? Jadi Bapak Ibu, kita berlatih di sini gak usah banyak-banyak nanti. Jadi jangan lupa, begitu kita menuangkan indikator tuh yang nomor 3, jangan lupa indikator apa Bapak? Misalnya indikator sosbud. Jangan lupa sisipkan konten sosbud di sini. Oke? Begitu Bapak Ibu menuangkan indikator sains, pakai CKI berapa? Sisipkan konten sains di situ. Begitu Bapak Ibu menulis indikator numerasi, nah sisipkan pesan numerasi di situ. Ya, Bapak Ibu ya, baik. Baru kita menentukan tujuan pembelajaran. Kita ambil satu aja Bapak Ibu untuk berlatih. Kita di literasi numerasi. Siswa dapat mengklasifikasikan ciri-ciri makhluk hidup. Ayo kita tuangkan tujuan pembelajarannya Bapak Ibu. Satu aja ya, nanti kita sambil berjalan nih. 22 menit lagi kita. Yuk. Ya, kita menyusun tujuan pembelajaran Bapak Ibu itu berangkat dari indikator. Kita satu aja Bapak Ibu berlatih ya. Ayo kita dari numerasi. Oke, bunyi numerasi tadi begini indikatornya. Siswa dapat mengklasifikasikan ciri-ciri makhluk hidup. Itu dulu ya. Iya. Oke, yuk. Ayo kita bikin tujuannya dari indikator itu Bapak Ibu pakai rumus A, B, C, D. Ayo. Setelah, nah, yuk. Yuk pakai rumus A, B, C, D. C dulu. Setelah mengamati. Gangguan teknis. Udah bentar. Setelah mengamati. Siswa dapat. Mengamati apa? Jangan siswa dapat dulu. Jangan siswa dapat dulu Pak. Mengamati stimulus. Siswa dapat mendeskripsikan ciri-ciri. Pak Saiful, tunggu dulu. Tunggu, maaf Pak Saiful. Kita stimulusnya apa nih untuk ciri-ciri makhluk hidup? Gambarkah atau video atau apa Pak? Gambar. Gambar apa Pak? Gambar contoh makhluk hidup? Gambar ya contoh gambar kelelawar atau gambar bebek. Gambar-gambar binatang gitu. Oke, berarti gitu. Setelah mengamati gambar-gambar binatang atau gambar hewan, nah itu ya Pak ya. Oke, itu C-nya. C. Oke. Siswa. Berarti A.
Siswa Ya. dapat Ayo dapat apa tadi di mengidentifikasi situ dia? Dapat mengidentifikasi. Iya. ciri-ciri Iya, ayo kita tulis. khusus makhluk Ah. hidup. Ya, dapat ciri makhluk hidup. mengidentifikasi. Ayo kita tulis. Mengidentifikasi. Ciri-ciri khusus makhluk hidup. Berapa ciri-ciri Pak Saipul? Ya 3 lah minimal. Ya, oke. Mengidentifikasi 3 ciri makhluk Makhluk hidup. hidup. 3-nya itu degree ya Pak? Ya. Iya, oke. Udah selesai 1. Dan seterusnya. Untuk ketiga indikator yang tadi. Kita satu aja contohnya ya. Oke, modelnya. Model apa kita? Log R kah? Tinggal kita cocokkan. Oke, kita katakan log R. Model Literasi. pembelajarannya kayaknya kalau ini yang cocok picture and fixture. Boleh. Kita sesuaikan aja Pak. Picture and picture ya. Boleh. Nah, yang saya kirim tadi malam ada itu log R, ada problem based learning, ada inquiry, ada discovery. Silakan kita tinggal cocokkan. Kita ambil sementara log R dulu Pak ya. Oke, kita tentukan. Jadi nanti Bapak Ibu tulis log R. Masuk nomor 6. Menyusun langkah. Nah, menyusun langkah. Oke. Langkah-langkah Iya. pembelajaran. Di nomor 6 ini kita susun awal, inti dan akhir. Ya. Iya. Oke, awal, inti dan akhir. Nah, nanti Bapak Ibu kalau awal enggak usah banyak-banyak Bapak Ibu ya, salam, motivasi, kemudian absen dan menyampaikan tujuan pembelajaran, persepsi kira-kira itu aman ya. Itu enggak usah banyak-banyak. Sekarang kita ke inti. Apa langkah pertama kita di inti? Nah, gambar yang tadi Bapak Ibu Ya, ditunjukkan di sini. menayangkan. Iya. Mengamati Bun. Jangan dulu mengamati. Gambarnya ditayangkan dulu, ditunjukkan. Menayangkan gambar. Iya, menunjukkan atau menayangkan Ya, video. menunjukkan gambarnya. Iya, menunjukkan gambar. Nah, kemudian kalau log R ini tadi kan tahapnya literasi. Ini L-nya itu Bu, literasi. Literasinya mana? Menunjukkan gambar. Ini L. Jadi model itu Bapak Ibu tertuang dalam kegiatan inti. Ya, model pembelajaran ini kita tuangkan pada kegiatan inti. Oke, baik. Tadi kita tetapkan log R. Berarti kita pertama L dulu, literasi. Oke. Literasi. Ya, literasi yang mana? Guru menunjukkan gambar. Memotivasi siswa dengan menampilkan gambar. Iya, betul. Itu L-nya Pak ya? Literasi. Iya. Oke, kemudian orientasi. Apa sih Pak? Mengkomunikasikan mungkin Bu ya. Iya, kata apa yang saya kirim tadi malam bunyi O-nya Pak? Bunyi O. Ada yang bisa buka? Oh, Nah, O-nya. Mengarahkan. Orientasi. Mengarahkan ya? Coba kita lihat. Apa? komunikasikan Log R. Oke. Mana yang tepat? tujuan. Ayo, tes. Ya, kita log R ya. Log R. Nah, Mengorganisasikan oke. siswa Di sini apa? dalam kelompok. Iya, mengorganisasikan siswa dalam kelompok. Nah, Ya. di sini Bu, orientasi ini bisa gini. Kita bikin dulu misalnya tabel. Ini bukan ujian ya, tabel. Kotak-kotak. Ya. Ya, mana ciri ini hewan apa? Kalau ciri ini hewannya apa? Untuk mengisi, Pak. Mengisi kotak-kotak tabel. Iya. Boleh. Ya, itu arti orientasi itu begini, Pak. Kita mendekatkan siswa itu ke stimulus. Ya. Caranya apa? Kita mengenalkan mereka dengan materinya melalui tadi yang ada di gambar. Itu orientasi. Jadi caranya macam-macam, bisa melalui pertanyaan Pak Saipul. Ya. Lihat gambar. Nah, anak-anak sekalian, coba kamu lihat ini gambar apa? Nah, Iya. oh iya, oke ini gambar. Nah, Bapak sedikit sudah masuk ke ciri-ciri. Nah, boleh dengan pertanyaan Pak Saipul. Boleh dengan mengisi LK atau tabel. LKS. Nah, Ya. LKS. tabel. Silakan Bapak Ibu Ananda isi dulu tabel ini. Tabelnya berisi apa Bapak Ibu? Ciri-ciri khusus makhluk hidup. Misalnya Bapak, Bernafas. iya, siswa tinggal checklist, misalnya bikin centang gitu. Ya Bapak Ibu ya.
Kemudian kolaborasi. Ya, kolaborasi suruh apa ini? Diskusi. Misalnya, iya. Ya, Nah, diskusi. diskusi ini Bapak Ibu boleh dengan banyak cara. Misalnya Bapak Ibu kasih pertanyaan. Atau Bapak Ibu bisa bikin skema. Mereka tinggal isi. Tapi sifatnya sudah lebih dalam daripada sekedar orientasi. Dan barulah refleksi. Mereka presentasikan. Nah, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, baru kita menentukan media. Ya, itu enggak media, nanti kita Bapak Ibu bikin aja media apa ya. Dan menyusun alat evaluasi. Oke, barangkali cukup Bapak Ibu. Silakan kita ke breakout room, Bapak Ibu. Kita sekarang berlatih. Waktu kita 15 menit lagi. Silakan Bapak Ibu ke breakout room. Tadi malam sudah saya pesan siap-siap template-nya. Ya, kita sudah latihan ini. Dan setelah ini nanti, sesi kita terakhir nanti, Bapak Ibu sudah mendesain, Bapak Ibu sudah memulai pilih-pilih materi masing-masing. Sekarang kita masih kelompok. Ayo Bapak Ibu ke breakout room. Silakan. Yuk Bu, kita 15 menit lagi. Kelompok, iya, ke breakout room, silakan. Yuk Bu. Ayo Pak Anwar. Silakan Ibu Juroni masuk ke grup, ke room, breakout room Ibu Ranum. Ya. Mas Arul, silakan Pak Yayan. Iya, Ibu Titi, Ibu Dian, Ibu Elis, Aulia. Iya, silakan ke breakout room. Langsung ya Bapak Ibu. Latihan kita sekarang. Ibu Elis, silakan iya. Bu Elis, Ibu Titi, silakan ke roomnya. Oke. Saya masuk. Bu Dian, ayo Bu ke grupnya Bu. Tinggal Ibu sendiri di sini. Oke, 259. Oke, 259. Kelompok 1. Ayo Pak Abdul Rosid, silakan yang pegang laptop siapa Pak? Ayo, yang saya pesan tadi Ibu Aulia ada pegang laptop Bu? Enggak, Bu. Aduh, jadi siapa ini kelompok 1 kan saya pesan tadi malam masing-masing kelompok sudah siap-siap laptop 1 untuk presentasi. Pak Asep, Bu. Silakan Pak Asep. Ayo Pak Asep bantu Pak kelompok 1. Ya gimana kalau nggak ada di laptop? Gimana kita mau presentasi nih? Pak Rosid, Pak Abdul Rosid, laptopnya Pak? Ya Bu. Ada Pak ya. Oke, ambil template yang tadi malam yang saya kirim ya Pak. Yang tadi juga kan ada di pelajari itu. Template silakan Pak. Waktu kita sekitar berapa menit lagi ya? 7 menit begitulah. Loh, kelompok 2, 259 kok nggak ada yang bergabung nih? Kelompok 3. Tiga, Ibu Lisa. Ya. Berarti tujuan.
IPS mah nyatu, Bu. Tujuan pelajarannya Daerah dan kekayaan alam. pede kan? Setelah ini mau diambilnya yang literasi apa nih? Sosial budaya sama apa? Iya, minimal 2 ya. Minimal 2. Dua, Bu. Iya. Belum ya? Tapi kita kan harus tentuin CK-nya dulu nggak sih, Bu? Iya, betul. CK dulu. CK dulu ya, Bu. Ya, kita ke bawah dulu, Bu. Kita ke bawah aja dulu ya. Ke sasaran CK dulu. Penguatan literasi dulu. Nah, iya, betul. Udah nih kelompok 3 mau di CK berapa? Yang sosial budaya, ayo. Ini analisis Menganalisis CK berapa, Bu Rizka? Mengidentifikasi menyembuhkan menjalani CK 4 ya? ya. Ya berarti di sosbud CK 4. Bapak Ibu maaf dulu, coba diketik dulu di sini Bu, di sasaran penguatan literasi. Literasi apa kita di sini? Membaca dan sosbud ya? Oke. Iya, diketik di sini Bu. Di apa? Di sasaran, iya. Coba diketik Bu. Iya. Literasi. Sosial budaya. Iya. Coba Bu, sosial budaya. Diketik Bu, sosial budaya, iya. UCK 3 Dan sosial budaya dan Membaca. membaca, ya. Iya, Bacanya Bu, satu lagi, iya. interpretasi, mengevaluasi, Oke, iya. CK-nya berapa? menemukan Kita cek dulu Bu, sosial budaya di CK berapa, membaca di CK berapa? ya Gitu ya. 3 Tadi mau di CK 3 bukan Oke, sosial. CK 3, yuk. Sosbud CK 3 ya? Ini mau di CK. Capaian kompetensinya peserta didik mampu memahami dan memiliki pengetahuan berlanjut, pengetahuan gelap, memilih dan Beri menerapkan. cat. Iya, gitu Bu, iya. CK 3 dalam kurung membaca CK berapa? Iya. pelajaran. Lalu nah ini ya. Mengklasifikasi mah CK 2. Membacanya mau CK berapa, Bu? Tapi Tadi membaca. Jelaskan. itu CK 4. 5 ya, mengklasifikasi. CK berapa Tadi untuk disuruh membaca? Main ya Kak. Membaca CK 2 kayaknya. Ya. CK 2 Kalau kayaknya mengaitkan tadi. nyambung nggak sih sama alat gerak? CK 3 di sini ada mengaitkan, nyambung nggak sama materinya kira-kira? Jadi kita kaitkan ke kehidupan membaca. Jadinya CK berapa nih membaca? Membaca. Memilih jadi CK berapa, Bu? Numerasi. Numerasi. Dengan makanan dengan kesehatan. CK 2 juga ada sih mengaitkan. Oke, CK 2 aja dulu ditulis, bukan apa-apa. Yo, CK 2 ya, tutup. Ya. Kurung. Ya, baik. Sasaran CK-nya, ya Bu. Apa CK-nya? Kalau CK 3 tadi apa? Menganalisis? Apa tadi? Nah, coba diketik Bu. Sosbud, CK 3 Sosbud menganalisis. Memiliki favorit dan satu-satunya memberikan materi pembelajaran dan Menganalisis. pelajaran kegiatan fisik, mengamati gambar, Sosial budaya ditulis Bu. Menganalisis mah CK 4 ya? Ya. Berarti di situ CK 4 Sosial budaya. CK 4. CK 4. Ya. Mau yang mau kekuatan berarti kalau gimana? mau CK 3 mah adanya
menerapkan, memberi contoh, sama mengkategorikan. CK4 sains, CK4 menganalisis. Ada yang tambahkan, atau gimana? Jadi kita cari membaca itu CK Berarti menganalisisnya, menganalisis Iya. alat gerak. Oke, menganalisis. Di sasaran Ibu tulis dulu Bu di sasaran CK itu menganalisis. Ketik dulu menganalisis. Misalkan memilih, Oke. mencari CK5. Menganalisis. Ada Oke. CK4 Kemudian membaca apa mendeteksi, Bu? mengaitkan, mengidentifikasi Oke, mengidentifikasi. menganalisis CK4 berarti. Oke ya. Ini untuk kedua CK ya Bu, untuk kedua literasi ya. Oke. Nah sekarang kita ke ini Bu, Saya ke menganalisis CK4. ke temanya apa Bu? Temanya dulu. Tema di bawah nih. Temanya apa? Alat gerak. CK3 menerapkan, mengkategorikan. Satu permainan 3. Terus sebagainya. Materi sama. Mengaitkan CK4 juga. Iya, ada CK4. Kelompok 1 Menghubungkan gitu, mengaitkan. 059 kelompok. Menyimpulkan, kalau ini kan hubungan ya. menemukan ya. Alat gerak. Ayo, saya sebut nama. 3. Mendeteksi ada nggak? Analisis ada nggak? ya tujuan Ibu punten Bu. Ini yang di atas ini kan sasarannya ada cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Ini kan dari umum ke khusus ya artinya ya. Ini kan hewan dan manusia. Terus di ujungnya ini apa ini kita nggak ganti aja. Maksud aku kita ambil yang umum aja dari khususnya pada hewan. Boleh. Siswa dapat kita ngambilnya sosial budaya nih. Mengambilnya Mendeteksi. ya. Mendeteksi. Siswa dapat memberi contoh Memberi contoh. CK berapa itu? CK3. Oh, bisa. Setelah mengamati gambar atau apa gitu. Ya. Oh ya boleh.
Setelah mengamati gambar, Siswa dapat mengidentifikasi alat gerak Tosbudnya CK hewan dan manusia. ya. Pada Ya. manusia dan Apa itunya? Siswa dapat siswa mampu siswa mampu berbagai macam khas makanan. berikan contoh beragam makanan. Ya, boleh. ya jangan langsung fungsi deh. Beragam makanan khas daerah apa Bu? Ya, khas Ya. daerah Pak. Khas budaya. Beserta asal daerahnya Ya. gitu aja Pak. Ya. Beserta asal daerahnya. Gini aja, siswa dapat memberi contoh khas makanan asal daerahnya gitu. Oh, makanan khas daerah ya. Ya. Memberikan Macam. contoh makanan. macam-macam. Contoh makanan dari suatu daerah ya. Makanan khas dari daerahnya aja. Dari Ya udah, suatu daerah boleh. dari suatu daerah lah. Ya bisa. Bisa yang mana aja. Ya boleh. Oke. Selesai. Materi tema. Oke aja Bu. Khas daerahnya ya, Nya. Ya. Tadi siswa gambar C dapat mengidentifikasi Materinya udah hubungan makanan dan kesehatan. Indikatornya belum Bu. Indikatornya kita yang Tadi Pak, siswa B. ya BD. Terus yang 2 berarti patokannya menganalisis. Oh, Bisa fungsi kali ya. Oke, itu ya literasi. Sosial budaya. oh, berarti yang ini tadi indikator ya. Ya, iya. Bapak Ibu kita 2 menit lagi ya. Kembali kita ke kelas kita ya Bu ya. Selesai tak selesai kita kembali aja. Yuk ya. Ya udah banyak bagus saya lihat kelompoknya aktif. Ayo Bu, kembali kita ke kelas yuk. Udah mulai kemarin. Satu ini. Kita kembali di stop share-nya Bu. Yuk, klik stop share, kita kembali ke kelas yuk. Biar kita Oke, baik. iya. Kita nggak jadi presentasi. Jadi Presentasinya nanti di kelas kita, katanya. ya kita kembali ke kelas yuk. Ya, iya Bu. Ini kelompok 1 ya? Iya. Oke, kelompok 3. Iya Bu. Kita kembali ke kelas yuk. Kita kembali ke kelas ya Bu ya. Baik, Bu, baik. Yuk, kita kembali yuk biar kita presentasinya di kelas aja. Yuk. Nanti kita sama-sama perbaiki yuk. Ayo Bu, kita kembali ke kelas. Coba stop
screen-nya Bu, stop share. Iya. Oke, kita kembali ya. Yuk sama-sama kita kembali. Iya, Bu. Ada berapa kita nih? 9, kelompok 1, kelompok 4. Stop share, Pak. Ayo kita kembali ke kelas ya, Pak. Siap. Sudah pahit tahu. Gak mau kembali ini ya. Kenapa? Ya sama. Masih saya. Masih di kelompok. Ibu apa? Itu juga ya, Ibu ya. Ya. Ibu Munda ya. Ayo kita kembali kelas Pak Yusuf, Ibu Titi, kita kembali ke kelas ya. Kita lanjutkan diskusi kita. Silakan. Tujuannya Bu. Nanti aja kita lanjutkan Bu yuk. Kita kembali ke kelas dulu yuk. Oke. Ibu Titi kita kembali ke kelas yuk. Saya tunggu ya. Cepatnya masuk kita lagi. Kelompok saya itu boleh presentasi Pak di sini? Silakan. Atau siapa? Boleh, silakan. Sebelum kita masuk sesi terakhir. Ayo Bu, Pak. Yang mau kita kerjakan ini, yang mau kita presentasikan Kelompok 5, Bun. Iya, kelompok 5. Ada hubungannya dengan tugas kita nanti persiapan RTL. Ayo silakan, kelompok 5. Mangga, silakan. Kelompok 5. Yuk silakan. Kelompok 5. Boleh silakan siapa? Perwakilan Bu ya. Iya, perwakilan. Silakan. Tapi nanti ikut membantu. Silakan yang share screen siapa? Iya, Len. Silakan Bu ya Maria. Oke. Baik, kami dari kelompok 5 dengan tema daerah dan kekayaan alam di Indonesia. Share screen Bu, share screen ya. Enggak diketik. Di share screen biar sama-sama kita lihat. Oh, belum diketik Bu. Harus diketik Bu, biar kita lihat di sini. Kelompok 1 Bu. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Nanti kalau gitu nggak kelihatan Bu, kita kan nggak bisa gitu. Pak Abdul Rosid, silakan. Silakan. Ya udah. Monggo. Kelompok mana nih? Kelompok 1 ada Pak Anwar ini. Pak Anwar, silakan. Iya. Nah, boleh. Pak Anwar, Bu. Silakan Pak Anwar. Budian Bu, Budian itu. Bangga, Budian. Assalamualaikum Perempuan. Bu pakai punya aku aja kali. Kelompok lain di mute kayaknya. Iya.
supaya enak didengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Kami ingin mempresentasikan tentang pelajaran IPA. Ya. Ada sebelumnya dari kelompok 1. Untuk kelas, kami ngambil dari kelas 5, kurikulum K13. Untuk sasaran KD-nya, pelajarannya yang pertama menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Lalu yang keempatnya menyajikan karya tentang organ peredaran darah pada manusia. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui mengamati, siswa mampu mengidentifikasi organ peredaran darah manusia dengan benar. Yang kedua, melalui membaca teks, siswa mampu membuat laporan tentang organ peredaran darah manusia. Lalu melalui berdiskusi, siswa mampu menjelaskan cara kerja organ peredaran darah manusia secara terperinci dan benar. Lalu sasaran penguatan literasinya, kita mengambil literasi sains. Sasaran CK-nya CK 4. Materi atau temanya sistem peredaran darah manusia, indikator pencapaian pembelajaran, mengidentifikasi organ peredaran darah pada manusia, lalu membuat gambar cara kerja organ peredaran darah pada manusia. Untuk langkah-langkah pembelajaran, modul pembelajaran problem based learning. Kegiatan pembuka, yang pertama guru memberikan salam, peserta didik menjawab salam yang diucapkan oleh guru. Lalu salah satu peserta didik memimpin doa sebelum belajar di depan kelas. Guru mengecek kehadiran siswa dan kesiapan belajar peserta didik. Lalu guru memberikan apresiasi. Guru mengingatkan pentingnya bersyukur atas kehidupan pemberian Tuhan. Untuk kegiatan inti, yang pertama ada tahap orientasi peserta didik. Yang pertama, siswa mengamati video peredaran darah manusia pada tayangan slide PowerPoint. Yang kedua, siswa diberi kesempatan mengamati dan menganalisis video secara cermat. Yang ketiga, siswa diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagian-bagian jantung, kemudian jawaban dari pertanyaan dibahas bersama guru. Apa saja bagian jantung yang tampak pada gambar, lalu bagaimana cara kerja sistem peredaran darah pada manusia. Lalu tahap pengorganisasian peserta didik untuk belajar, meminta menuliskan organ-organ tubuh manusia yang terlibat dalam peredaran darah. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri atas 4 sampai 5 siswa. Setiap siswa mendapatkan LKPD yang akan dikerjakan selama pembelajaran. Lalu siswa secara mandiri membaca materi
organ peredaran darah Ini pada saya pembukaan persepsi. Lalu siswa diberikan kesempatan untuk bertanya terkait materi organ peredaran darah. Lalu siswa diberikan penguatan materi melalui penjelasan lisan dengan bantuan slide PowerPoint, materi organ peredaran darah, dan Pelajaran kognitif kegiatan. untuk sistem peredaran darah. Siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas yang akan dilakukan dalam LKPD 1. Siswa menyimak penjelasan guru mengenai tata cara pengisian LKPD dalam kegiatan belajar. Lalu secara berkelompok siswa melakukan sebuah permainan mengenai alur sistem peredaran darah pada manusia sesuai petunjuk dalam LKPD 1. LKPD bersama kelompoknya, siswa bersama kelompoknya berdiskusi kemudian menuliskan hasil diskusinya pada lembar LKPD 1. Lalu siswa melengkapi LKPD. Guru berkeliling memastikan setiap kelompok melakukan percobaan dengan tertib dan bertanggung jawab. Lalu siswa secara mandiri dibimbing untuk mengamati menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalahnya. Siswa bersama kelompoknya memaparkan hasil pekerjaan pada LKPD 1. Lalu siswa mengevaluasi kegiatan belajar yang telah dilakukan sebelumnya. Dan yang terakhir, siswa mendapatkan penguatan konsep dari guru berdasarkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk kegiatan penutup, siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran. Lalu siswa di bawah bimbingan guru melakukan refleksi pembelajaran dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran. Lalu siswa dan guru menaikkan hasil pembelajaran dalam bentuk yel-yel dan foto dengan membawa hasil karya masing-masing. Sudah, Bu? Sudah, Bu. Demikian presentasi dari kelompok 1. Kurang Silakan, Bu. lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, jangan ditutup dulu. Ayo kembali. Bu, jangan ditutup. Ayo share screen lagi. Kita mau lihat. Yang share screen, Pak, itu Apa? yang share screen, Rosid, Bu. Pak Rosid, silakan Rosid. Pak Rosid munculkan kembali, Pak. Ya Bu, boleh tolong dikoreksi Bu. Iya, satu aja kita sampai karena kita masih ada satu sesi lagi nih. Ya. Baik, Bapak Ibu sama-sama ya. Kita sekalian latihan untuk mempersiapkan di sesi terakhir ini. Bapak Ibu beres-beres siap-siap untuk tugas pribadi. Untuk tugas pribadi. Besok Bapak Ibu jam pertama, jam kedua akan presentasi dengan instruktur yang lain. Jadi hari ini kita mulai mempersiapkan, merancang. Nanti Bapak Ibu rapikan, besok tinggal presentasi. Silakan. Baik Bapak Ibu, kita kelas 5 KD-nya menjelaskan. Ini dia. Bapak Ibu maaf, untuk AKMI dalam hal ini kita tidak pakai aspek psikomotor ya Bapak Ibu. Kita hanya aspek kognitif. Jadi K4-nya di apa aja Bapak? Dihapus aja. K4. Dan ini bukan KD ya, KI atau KD ya? Itu Kak. KI atau KD? Sasaran KD tapi kan. Tuh KD. Sepertinya ini KD loh Pak, bukan KI. KD itu. Iya, coba diganti. Iya, Bu, Pak. itu KD. Iya, coba Itu diganti. KD, Bu. KD ya. Diganti Pak. Oke. 3 titik berapa itu kalau menjelaskan organ peredaran darah? Silakan diganti Pak. KD. Iya. Yang KD 4-nya dihapus. KD 4-nya dihapus, iya. Iya.
Nanti kalau KD 2 digit Pak, kodenya Pak, 3 titik berapa? 3.1, 3.2 untuk KD. Oke, 3 berapa Pak? 3.1 ya. Oke. Ini sambil latihan untuk persiapan nanti kita sesi ketiga ya Bapak Ibu ya. Sekaligus ya. Nanti satu-satu silakan bekerja, nanti saya bantu dari sini. Oke, begitu ya. Baik, coba Pak ke bawah dulu Pak sebelum kita ke tujuan pembelajaran Pak. Ke bawah dulu tujuannya nanti Pak. Oke, temanya dulu Pak kita tentukan. Nah, gitu dulu ya Pak ya. Nanti kita sudah dapat KD, kita ambil tema. Ya Pak ya, tema dulu. Nih, sistem peredaran darah manusia. Ini tema materinya ya. Materi. Oke. Setelah ini kita lihat sasaran KD-nya apa? Sasaran KD, maaf. Sasaran literasi, sains dan membaca. Oke. Oke, kedua, CK-nya CK berapa? CK 4. Oke, CK 4 ya. Untuk sains CK 4 juga atau kedua-duanya CK 4 atau berbeda, Pak? Kita tentukan dulu. Kalau seperti ini berarti sains dan membaca sama-sama CK 4. Ya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak tertutup kemungkinan sainsnya CK 4, membacanya CK 3. Bisa saja. Ya Pak ya. Kalau seperti ini berarti sains dan membaca sama-sama CK 4. Berarti siswa Ibu hasil akhirnya sains dan membaca berada di CK 2 atau 3. 1, 2, 3 gitu ya. Kita memahaminya ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kemudian kita ke indikator capaian. Bapak Ibu, apa kompetensi CK 4 di literasi sains? Berarti ini mengidentifikasi ya. Dari situ ya Bu ya, yang lain hati-hati ya. Nah, jadi di sini kita sebentar sebelum sampai kemarin, maaf. Kita di sini dulu dicek dulu. Bapak Ibu, CK 4 untuk literasi sains, indikator kompetensi apa kita ambil? Berarti mengidentifikasi ya? Ya. Oke, silakan ditulis Bapak Ibu di sini. CK 4 sains mengidentifikasi, biar sistematis kita. Jadi tahu kita dari mana datangnya indikator capaian ini Bapak Ibu. Coba Pak, CK 4 sains, silakan diketik Pak, CK 4 sains. Iya, buka kurung, sains Pak, S-nya tinggal sains. Iya, buka kurung Pak, apa indikatornya, kompetensinya? Mengidentifikasi. Oke. Iya. Oke, kemudian tutup kurung Pak, iya. Kemudian kompetensi di CK 4 membaca. Kompetensi di CK 4 membaca. Apa tadi? Apakah memang membuat gambar, Bu? Ayo. Coba cek. Di enter aja Pak, di enter aja setelah mengidentifikasi di enter. Bisa. Ayo. Apakah memang membuat menyajikan gambar? Ya Bu? Nah, hati-hati menyajikan gambar. Makanya kita harus tuliskan di sini Bu, CK 4-nya membaca itu literasi membaca apa kompetensinya? Kompetensi CK 4 di literasi membaca. Coba Pak, ketik dulu Pak, CK 4 membaca. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yang lain tolong diperhatikan. CK 4 membaca apa? CK 4-nya Pak? 4-nya. Menemukan. Iya. Iya, dalam kurung apa? Menemukan? Iya, harus Informasi. ada dulu. Menemukan. Oke, satu aja. Iya, kita nggak usah banyak-banyak. Nah, sekarang kita kembangkan indikator dulu. Nanti kita baru ke tujuan ya, Pak. Indikator dulu. Siswa dapat, ayo Pak, nomor 1. Nih, di sini nih, di nomor 1, iya. Siswa dapat, nah ya, langsung Pak. Siswa dapat identifikasi. Siswa dapat Program peredaran. iya. Mengidentifikasi, M-nya huruf kecil ya Pak.
Nah, gitu Bapak Ibu ya. Mengidentifikasi organ peredaran darah pada manusia. Oke. Indikator capaian yang kedua. Siswa dapat yang kedua. Membuat gambar. Nah, ayo, tadi kan di sini menemukan, bukan membuat, berarti nggak boleh pakai membuat, Pak. Karena tadi kita cara cekannya Siswa dapat menemukan informasi tentang peredaran darah. Menemukan sama-sama dilihat ya Bapak Ibu, walaupun ini tugas kelompok temannya, Bapak Ibu guru di kelas ini kita sama-sama karena kita hanya tampil ini satu aja. Siap. Setelah iya. Dapat menemukan melalui gambar, berarti melalui nanti di tujuan itu Bu ya, nanti di tujuan. Nanti Pak melalui gambar. Menemukan apa? Menemukan informasi. Iya, menemukan informasi tentang sistem kerja. Iya. Lanjut Pak. Gambar dulu dong. Jangan gambar dulu. Menemukan informasi. Iya. Tentang cara kerja. Peredaran darah. Cara kerja peredaran. Iya. Iya. Tentang Oke, baik. Udah kan? Kita pindah ke tujuan, Pak. Nah, melalui, ayo berarti kita sekarang buat tujuan untuk nomor 1. Nah, apa stimulus kita di sini, Pak? Gambar yang mau ditunjukkan? Gambar. Oke, gambar cara kerja peredaran manusia, peredaran darah ya, Pak ya. Berarti setelah mengamati di sini, Pak, di tujuan pembelajaran nomor 1, Pak. Di atas. Kita ke sini. Di tujuan pembelajaran nomor 1. Di nomor 1. Tujuan pembelajaran nomor 1 dulu, Pak. Karena kita indikator kita 2. Coba tujuan pembelajaran nomor 1, Pak. Iya. Boleh. Melalui pengamatan ini boleh. Melalui pengamatan terhadap gambar ini. ketik di mana? Ketik lagi. Silakan Pak, tujuan pembelajaran nomor 1. Melalui pengamatan. Iya, melalui pengamatan gambar ini, gitu, gambar peredaran darah manusia. Ya, melalui gambar. Melalui pengamatan gambar. Sistem peredaran. Dihapus. Melalui pengamatan gambar ini, siswa mampu mengidentifikasi gitu. Gambar apa, Pak? Siswa dapat gambar organ tubuh. Tapi peredaran darah manusia tadi. Peredaran darah. Iya. Peredaran siswa mampu mengidentifikasi organ peredaran darah manusia dengan benar. Oke. Kedua. Ayo. Setelah mengamati atau membaca boleh. Nomor 2. Melalui boleh membaca teks. Iya. Siswa dapat menemukan informasi. Dihapus saja Pak, nomor 3-nya dihapus saja semua Pak. Atau melalui boleh.
Melalui membaca teks boleh. Siswa dapat, ini aja Pak di copy Pak, menemukan informasi yang diindikatorin Bapak copy. Asep. Yang mana yang dirubah, Bu? Yang diambil, yang ini aja Pak, Bapak, Bu, ini Bapak ini, yang nomor 3 buang dulu ya Pak ya, nomor 3 biar Buang, jangan bingung. dihapus ini. Iya, dihapus nomor 3 dihapus dulu. Lalu, Ya, kemudian siswa mampu, Bapak ini aja Pak, ini Pak, yang nomor 2 indikator capaian, nomor 2. Ini. Pak, nomor 2 ini Pak, dibuang Pak, siswa mampu membuat laporan dibuang Pak. Siswa mampu membuat laporan tentang fungsi organ dibuang. Jangan semua, iya. Sampai ini aja Pak, iya. Melalui pembacaan teks peredaran darah manusia. Iya, baru ini Pak, copy Pak, indikator capaian pembelajaran di bawah copy Pak, ini. Indikator capaian pembelajaran yang nomor 2 di copy. Iya. Menemukan informasi. Iya, coba di copy Pak, iya. Nah, paste kan kemarin, aduh, jangan gitu Pak. Jangan di blok. Tarik aja, iya. Siswa dapatnya ikut semua Pak, dari siswa Pak. Diklik dari siswa. Aduh, jangan gitu, jangan di blok nanti. Ah, iya. Jangan di blok Pak, iya, iya itu dia. Membaca teks peredaran darah manusia, siswa dapat menemukan informasi tentang cara kerja Ya, peredaran. udah Pak, 2 aja, udah. Nah, sekarang kita ke langkah-langkah. Oke, PBL. Coba Pak, diturut pembukanya enggak usah banyak-banyak, apalagi nanti kita mau ke RTL ya Pak ya. Udah jam 12 Pak, yuk cepat. Waktu kita ada 1 sesi lagi. Pak, coba diturunkan Pak, diturunkan. Nah, turunkan. Nah, oke, sekarang kita ke langkah ke kegiatan inti, Pak. Iya, Pak, ini nggak usah terlalu banyak di kegiatan intinya, Pak, ya. Kita ikuti aja langkah-langkah yang ada tadi. Apa kegiatan langkah kalau apa tadi model pembelajarannya ini PBL ya? Model pembelajaran tadi PBL. Problem based learning boleh. Oke, ini singkat aja Bapak ya. Kegiatan intinya ini mana? Iya, PBL. Nah, langkahnya nggak usah banyak-banyak begini Bapak Ibu ya. Kecil-kecil juga lagi, agak disingkat-singkat aja. Yang penting kegiatan inti ini adalah mengakomodir apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Artinya untuk mencapai tujuan pembelajaran itu kegiatan apa yang akan dilakukan oleh siswa ya. Coba Pak paling bawah. Paling bawah. Nah, paling bawah Pak. Di scroll ke bawah Pak. Iya, lagi. Lagi Pak. Nah, ini dia. Di inovasi ini Bapak Ibu. Bapak. Iya. Apa? Nah, di inovasi ini Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mengefektifkan pembelajaran itu? Misalnya Bapak Ibu buat permainan, atau misalnya Bapak Ibu menontonkan video, atau apa yang memperkuat materi tadi. Itu inovasi kegiatan ya Pak Ibu ya. Oke Pak, terima kasih. Coba di stop share Pak. Ya Pak. Oke lah. Jadi Bapak Ibu begitu ya tugas kita. Baik. Sudah cukup untuk sesi ini. Sekarang kita istirahat sebentar untuk masuk ke sesi berikutnya. Ya.
Terima kasih Bapak Ibu. Kita rehat 2 menit. Ya, udah agak terpakai tadi waktu, nggak apa-apa, sabar ya Pak. Kan tinggal besok ya Pak Saiful. Iya. Bye.